kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul penerapan strategi bisnis pada 3 perusahaan di sektor kosmetik dan kecantikan. Dalam era globalisasi, persaingan pasar yang ketat, strategi bisnis menjadi kunci bagi perusahaan untuk bertahan dan berkembang. Di industri kosmetik, strategi tidak hanya soal produk dan pemasaran, tetapi juga membangun tren merek, mengelola rantai pasok, dan menyesuaikan diri tren konsumen yang semakin sadar akan kesehatan dan keberlanjutan. Industri kosmetik lokal Indonesia menunjukkan pertumbuhan pesat dengan beberapa merek melalui merambah pasar internasional. Dalam presentasi ini, kami akan membahas strategi bisnis dari 3 perusahaan lokal ternama Mustika Ratu, Sari Ayuh Martha, Litilar, dan Natur Air. Ketiganya memiliki pendekatan berbeda yang menarik untuk dianalisis, guna memahami bagaimana merek pesaing dan berinovasi di tengah dinamika pasar global. Pengertian strategi bisnis. Strategi bisnis adalah arah jangka panjang yang dirancang perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif berkelanjutan. Menurut para ahli seperti Wieland dan Hunger, Porter dan Johnson et al., strategi bisnis mencakup keputusan dan tindakan yang memanfaatkan sumber daya secara efisien guna mencapai visi perusahaan. Porter mengelompokkan strategi ini menjadi 3. Yang pertama, diferensiasi. Yang kedua, kepemimpinan biaya. Dan fokus pasar. Intinya, strategi bisnis adalah perencanaan menyeluruh demi kelangsungan dan daya saing perusahaan di masa depan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat strategi bisnis. Strategi bisnis bertujuan untuk membantu perusahaan meraih keunggulan kompetitif dan bertahan dalam persaingan industri. Adapun beberapa tujuannya antara lain yang pertama, menentukan arah perusahaan jangka panjang. Yang kedua, mempermudah pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan nilai tambah. Yang keempat, menyelaraskan kegiatan operasional dengan visi strategis. Kemudian, manfaatnya pun sangat penting, seperti yang pertama, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang kedua, mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang ketiga, mendorong koordinasi antar divisi. Dan yang terakhir, menumbuhkan inovasi dan kemampuan adaptasi menghadapi perubahan pasar. Jenis-jenis strategi bisnis. Menurut Michael Porter, ada 3 strategi utama yang umum digunakan perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Yang pertama, strategi diferensiasi. Strategi ini fokus pada menciptakan produk layanan yang unik dan memiliki nilai tambah dibandingkan pesaing. Keunikan bisa berasal dari desain, kualitas teknologi, layanan, atau citra merek. Tujuannya adalah agar konsumen bersedia membayar lebih atau melihat keistimewaan produk tersebut. Kedua, strategi kepemimpinan biaya. Strategi ini menekankan efisiensi agar perusahaan bisa menjadi produsen dengan biaya paling rendah. Efisiensi dicapai melalui pengendalian biaya produksi, distribusi, dan operasional. Dengan biaya rendah, perusahaan dapat menawarkan harga jual lebih kompetitif dan menarik bagi konsumen yang sensitif terhadap harga. Yang ketiga, strategi fokus. Strategi ini menargetkan segmen pasar yang lebih sempit dan khusus. Perusahaan berusaha memahami kebutuhan unik dari segmen tersebut, lalu melayani secara maksimal baik dengan pendekatan diferensiasi maupun biaya rendah. Selain ketiga strategi utama tersebut, perusahaan juga bisa menerapkan strategi pertumbuhan untuk memperluas usaha seperti integrasi vertikal, yaitu memperluas kontrol terhadap rantai pasok baik ke hulu seperti pemasok maupun ke hilir seperti distribusi dan penjual. Integrasi horizontal yaitu mengakuisisi atau bergabung dengan perusahaan lain di sektor yang sama untuk memperkuat posisi pasar dan mengurangi persaingan. Diferensiasi yaitu masuk ke hili bisnis baru di luar usaha inti, agar perusahaan memiliki sumber pendapatan tambahan dan risiko usaha yang lebih
tersebar. Model analisis strategi. Untuk merumuskan strategi yang efektif, perusahaan menggunakan beberapa alat analisis, diantaranya yang pertama SWOT untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Portrait Five Forces untuk menganalisis persaingan industri dari sisi pemasok, pembeli, pesaing, pendatang baru, dan produk substitusi. Bisnis model Canva menggambarkan cara perusahaan menciptakan dan menyampaikan nilai lewat 9 komponen bisnis utama. Pastel untuk menilai faktor internal makro seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Selanjutnya, penerapan strategi bisnis secara umum. Di dunia nyata, perusahaan sering menggabungkan berbagai strategi untuk tetap relevan. Contohnya, Apple unggul dalam diferensiasi melalui desain dan inovasi. IKEA fokus pada efisiensi dan harga terjangkau. Starbucks menyasar segmen tertentu dengan menciptakan pengalaman premium. Strategi yang berhasil umumnya berbasis data, inovatif, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Gambaran umum perusahaan. Yang pertama, Mustika Ratu dikenal sebagai pionir kosmetik dan jamu berbahan alami dengan pendekatan modern melalui konsep Jamunomics. Perusahaan ini juga ekspansif di ekspor di sektor spa dan pasar ekspor. Yang kedua, Martina Berto atau Sariayu membawa kekayaan lokal ke pasar global dengan berbagai merek seperti Sari Ayu, PAC, dan Biokos, serta menjalankan bisnis maklon melalui PT Sedevindo. Yang ketiga, Daria Varia atau Nature adalah perusahaan farmasi yang menonjol dengan produk kecantikan berbasis ilmiah dan suplemen antioksidan. Nature juga aktif dalam ekspor dan produksi obat generik. Selanjutnya, objek dan ruang lingkup. Objek dari penelitian ini adalah strategi bisnis dari 3 perusahaan, yaitu PT Mustika Ratu Tbk, yang kedua PT Martina Berto Tbk atau Sariayu, dan yang ketiga PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau Nature. Ruang lingkup penelitian mencakup yang pertama, jenis strategi bisnis yang diterapkan, yang kedua, keunggulan kompetitif yang dituju, yang ketiga, pendekatan pertumbuhan yang digunakan masing-masing perusahaan berdasarkan data terbaru dari laporan tahunan mereka. Sumber dan pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan tahunan perusahaan, situs resmi perusahaan, artikel industri, jurnal ilmiah, serta laporan dari Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi tertulis yang berkaitan dengan strategi bisnis dan konteks industri masing-masing perusahaan. Langkah-langkah pelaksanaan. Penelitian ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa langkah pertama. Penentuan topik dan studi pustaka. Yang kedua, pengumpulan data sekunder dari sumber yang relevan. Yang berikut analisis strategi menggunakan alat seperti SWOT, Portrait Five Forces, dan bisnis model Canva. Yang keempat, interpretasi dan perbandingan strategi antar perusahaan. Yang berikut penyusunan laporan akhir termasuk kesimpulan dan saran. Dengan metodologi ini, kami berharap hasil penelitian dapat menggambarkan secara mendalam bagaimana strategi bisnis diterapkan dalam industri kosmetik lokal, serta memberikan wawasan strategi yang dapat diadaptasi oleh perusahaan lainnya. Kita memasuki bab 4, yaitu bagian hasil dan pembahasan yang merupakan inti dari penelitian ini. Dalam bab ini, kami akan menganalisis strategi bisnis yang diterapkan oleh 3 perusahaan kosmetik Indonesia, yaitu Mustika Ratu, Sariayu dari PT Martina Berto, dan Nature dari PT Daria Varia Laboratoria. Setiap perusahaan memiliki karakteristik strategi yang berbeda sesuai dengan keunggulan dan target pasar masing-masing. Strategi bisnis PT Mustika Ratu. Pertama, PT Mustika Ratu Tbk merupakan perusahaan yang menggabungkan kearifan lokal dengan inovasi modern melalui pendekatan yang disebut Jamunomics. Mustika Ratu menerapkan strategi diferensiasi dengan menawarkan produk berbasis bahan alami seperti jamu dan herbal serta layanan spa tradisional. Mereka juga menjalankan strategi kepemimpinan biaya dengan efisiensi produksi, renegosiasi kontrak, dan pemanfaatan teknologi.
Selain itu, perusahaan ini fokus pada ceruk pasar produk halal, natural, dan tradisional yang sedang tren secara global. Dan sebagai strategi pertumbuhan, Mustika Ratu melakukan diversifikasi produk, ekspansi ekspor, dan integrasi vertikal dari hulu ke hilir. Selanjutnya, PT Martinamberto Tbk yang dikenal luas melalui brand Sariayu. Perusahaan ini menonjolkan strategi diferensi dengan memposisikan berbagai merek untuk segmen pasar yang berbeda seperti Sariayu, PCA, dan Bioskos. Nilai budaya Indonesia diangkat dalam setiap produknya sehingga mampu membentuk identitas kuat di pasar. Untuk menekan biaya, perusahaan menjalankan strategi efisiensi operasional dengan perawatan mesin, pengendalian sumber daya manusia, dan produk hemat biaya. Mereka juga menerapkan strategi fokus dengan menargetkan segmen seperti remaja dan wanita profesional. Dan sebagai bentuk pertumbuhan bisnis, mereka mengandalkan anak usaha PT Cetaphindro yang bergerak di bidang makron kosmetik. Bisnis PT Daria Varia Laboratoria atau Natur E. Yang ketiga, PT Daria Varia Laboratoria Tbk, produsen produk suplemen kecantikan Natur E. Perusahaan ini menonjol melalui strategi diferensiasi berbasis sains dengan menekankan mutu, riset, dan proses produksi modern. Untuk efisiensi, perusahaan menerapkan otomatisasi pabrik dan pemangkasan inefisiensi agar dapat menurunkan biaya produksi. Sasarannya jelas, konsumen yang peduli kesehatan dan kualitas tinggi. Dalam hal strategi fokus, Natur E menyasar ceruk pasar suplemen dan perawatan kulit berbasis farmasi. Sebagai upaya pertumbuhan, mereka mengembangkan lini consumer health, layanan tol manufacturing, serta memperluas pasar ekspor. Jika dibandingkan, ketiga perusahaan memiliki keunggulan masing-masing. Yang pertama, Mustika Ratu unggul dalam pendekatan penyeluruh, menggabungkan budaya lokal dengan strategi modern dan globalisasi. Yang kedua, Sariayu kuat dalam portofolio merek dan jaringan distribusi, meski perlu inovasi lebih lanjut agar tetap relevan. Yang tiga, Natur E menonjol dalam efisiensi dan pendekatan ilmiah, namun masih terbatas dalam diferensi produk. Dari segi kelengkapan dan adaptivitas strategi, Mustika Ratu terlihat paling menyeluruh dan berimbang dalam menghadapi pasar lokal dan internasional. Berikutnya, evaluasi dan rekomendasi. Kami juga mengevaluasi kelebihan dan kekurangan strategi dari masing-masing perusahaan. Yang pertama, kelebihan dari Mustika Ratu sangat kuat dalam branding budaya, tapi perlu memperluas daya tarik global. Saran, tingkatkan digital marketing berbasis data dan jalin kolaborasi internasional. Yang kedua, Sariayu memiliki jaringan kuat tapi inovasi produk dan citra merek masih stagnan. Saran, lakukan rejuvenasi merek dengan kampanye digital yang lebih segar. Yang ketiga, Natur E unggul dalam kualitas namun masih terbatas pada suplemen. Saran, perlu diversifikasi ke produk topikal atau nutraceuticals lain agar lebih kompetitif. Itulah pembahasan mendalam strategi bisnis dari 3 perusahaan kosmetik Indonesia. Analisis ini menunjukkan bahwa kesuksesan perusahaan sangat bergantung pada kemampuan mereka memahami pasar, membangun keunikan, dan terus berinovasi dalam menghadapi dinamika industri yang cepat berubah. Kita sampai pada bagian akhir dari hasil presentasi ini, yaitu bab 5 penutup yang terdiri dari kesimpulan atas hasil analisis strategi bisnis ketiga perusahaan serta saran yang kami berikan sebagai bentuk rekomendasi strategi. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis kami dapat disimpulkan bahwa ketiga perusahaan Mustika Ratu, Sariayu, dan Natur E menerapkan strategi yang berbeda sesuai dengan keunggulan dan segmentasi pasar mereka. Mustika Ratu menonjol melalui strategi diferensi biaya berbasis budaya lokal serta inovasi melalui konsep Jojo Munich. Strategi mereka menyeluruh dan adaptif, termasuk dalam hal ekspansi global dan penguatan saluran digital.
Sariayu mengandalkan kekuatan portofolio produk dan distribusi yang luas, namun menghadapi tantangan dalam hal inovasi dan pembaruan citra merek. Natur-E unggul dalam kualitas dan pendekatan berbasis farmasi serta efisiensi produksi, namun terbatas pada segmen suplemen kecantikan. Ketiganya menunjukkan bahwa strategi yang tepat bila dijalankan konsisten dan terintegrasi mampu meningkatkan daya saing di tengah persaingan industri kosmetik yang terus berkembang. Akhirnya kita memasuki bagian akhir dari laporan ini. Berikut beberapa saran strategis yang kami berikan. Untuk yang pertama, Mustika Ratu, kami menyarankan peningkatan strategi pemasaran digital berbasis data-driven marketing, serta memperkuat kolaborasi global guna memperluas pasar ekspor dan memperkuat brand positioning di tingkat internasional. Yang kedua, untuk Sariayu disarankan untuk melakukan rejuvenasi merek agar lebih relevan di kalangan generasi muda, termasuk dengan memperkuat inovasi produk serta kampanye digital yang lebih interaktif dan sesuai tren gaya hidup saat ini. Yang ketiga, untuk Natur-E, kami merekomendasikan diversifikasi produk ke sektor perawatan luar tubuh dan nutraceutikal lain guna memperluas pasar dan mengurangi ketergantungan pada satu kategori produk saja. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami mengucapkan terima kasih. Menunjukkan bahwa strategi yang tepat